Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prankade Juritama, pemakalah dari kelompok 7, dan teman saya Noviar Darmansah dan Kosyandi. Baiklah, saya akan langsung membacakan pembahasan. A. Fungsi bimbingan dan konseling. 1. Pengertian fungsi bimbingan dan konseling. Dengan uraian tentang fungsi, diketahuilah kegunaan atau manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui diselenggarakannya pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, secara umum dan luas, fungsi bimbingan dan konseling adalah manfaat yang dihasilkan dari bimbingan konseling itu. 2. Jenis-jenis fungsi bimbingan dan konseling. Dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, berbagai pelayanan diciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan ini berguna dan memberikan manfaat serta dampak positif sebesar-besarnya untuk memperlancar kelangsungan perkembangan manusia. Kegunaan, manfaat, keuntungan, ataupun jasa yang diperoleh dari adanya suatu pelayanan merupakan hasil dari terlaksanakannya fungsi pelayanan. Dengan demikian, fungsi suatu pelayanan dapat diketahui dengan melihat kegunaan, manfaat, ataupun keuntungan dan dapat diberikan oleh pelayanan yang dimaksud. Begitu juga dengan fungsi dari bimbingan dan konseling. Berdasarkan kegunaan dan manfaatnya, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling adalah A. Pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, klien diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. 1. Pemahaman tentang klien. Pemahaman tentang klien merupakan titik tolak upaya pemberi bantuan terhadap klien. Sebelum seorang konselor memberikan bantuan kepada klien, maka mereka perlu terlebih dahulu memahami individu yang akan dibantu itu. Bukan hanya sekedar mengenal, namun harus memahami pemahaman yang menyangkut latar belakang pribadi klien, kekuatan dan kelemahan, serta kondisi lingkungannya. Pemahaman terhadap diri klien juga perlu bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan dan kebahagiaan hidup klien. Mereka itu di antara lain adalah seorang konselor. Pemahaman konselor terhadap si klien dipergunakan oleh konselor baik untuk langsung membantu klien dan pelayanan bimbingan dan konseling, maupun sebagai bahan acuan utama dalam rangka kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam membantu klien dalam mengatasi masalahnya. 2. Pemahaman tentang masalah klien. Pemahaman terhadap masalah klien terutama menyangkut jenis masalahnya, intensitasnya, sangkut pautnya, sebabnya, dan kemungkinan perkembangannya. Klien amat perlu memahami masalah yang dialaminya. Sebab dengan dapat memahami masalahnya itu, ia memiliki dasar bagi upaya yang akan ditempuhnya untuk mengatasi masalah tersebut. 3. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi di sekitar kita yang secara langsung mempengaruhi individu tersebut. Salah satu lingkungannya luas adalah berbagai informasi yang diperoleh oleh individu. B. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupa untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada klien tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya, ataupun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para klien dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya
bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, dropout, dan pergaulan bebas atau free sex. C. Fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. D. Fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi adalah fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. F. Fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan adalah fungsi bimbingan dan konseli yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah teori konseling dan remedial teaching. G. Fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak, sehingga dapat memperbaiki berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya dimiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. H. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif sesuai dengan minat klien. I. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. J. Fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi memberi kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. B. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling.
1. Pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip yang berasal dari asal kata prinsip pra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman-pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksud. Halian 2002. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. A. Bimbingan didasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri tiap anak terkandung kebaikan mempunyai potensi dan pendidikan yang mampu membantu si anak memanfaatkan potensinya itu. B. Bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik, seseorang anak berbeda dari yang lain. C. Bimbingan merupakan bantuan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi yang sehat. D. Bimbingan merupakan usaha untuk membantu mereka yang memerlukan. Bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan latihan khusus. Semua yang ia katakan adalah benar, tapi butir-butir tersebut belum merupakan prinsip-prinsip yang jelas aplikasinya. Dalam praktik bimbingan dan konseling, apabila butir tersebut akan dijadikan prinsip, maka aspek profesionalisasinya harus ditambah. 2. Macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Ada beberapa prinsip bimbingan dan konseling, diantaranya: A. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. B. Hendaknya bimbingan bertitik tolak berfokus pada individu yang dibimbing. C. Bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik sendiri. D. Masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. F. Bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. G. Program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. H. Hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggaraan pendidikan. I. Hendaknya melaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya ialah berkenan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan pelayanan. Di antaranya prinsip-prinsip tersebut adalah: A. Prinsip-prinsip berkenan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu baik secara program ataupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan
peri kehidupan individu. Namun secara lain, nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungan, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupan itu mendorong dirumuskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. 2. Bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang berbentuk dari berbagai aspek kepribadian dan kompleks dan unik. 3. Bimbingan dan konseling berupaya mengoptimalkan secara individu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 4. Setiap aspek pola kepribadian yang kompleks seseorang individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah pada sikap dan pola tingkah laku yang seimbang. 5. Perbedaan individu harus dihargai dan dihormati dalam rangka upaya yang bertujuan memberikan bantuan. B. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif, namun faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan 1. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap menyesuaikan dirinya di rumah, di sekolah, dan sebaliknya pengaruh kondisi lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. 2. Keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang menguntungkan merupakan faktor salah satu pada individu. C. Prinsip berkenan dengan program pelayanan. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. 1. Bimbingan dan konseling merupakan integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus diselenggarakan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. 2. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. 3. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. 4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya diadakan penilaian yang teratur untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat yang diperoleh serta mengetahui kesesuaian antara program yang direncanakan dan pelaksanaannya. D. Prinsip berkenaan dan pelaksanaan layanan. Pelaksanaan pelayanan BK baik yang bersifat insidental maupun program dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan, dan tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut adalah 1. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi masalahnya. 2. Dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau dipaksakan dari pihak lain. 3. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 4. Kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua anak amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. 5. Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui manfaat yang maksimal dari hasil pengkurunan dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. 6. Organisasi bimbingan dan konseling hendaknya fleksibel. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik. Mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur, sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya
pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Dalam kaitan ini, Belkin dalam Pritno 1994 menegaskan 6 prinsip untuk menumbuh kembangkan pelayanan BK di sekolah. Prinsip itu adalah 1. Konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. 2. Konselor harus mempertahankan sikap potensial tanpa menunggu keharmonisan hubungan antara konselor dan personal lainnya dan siswa. 3. Konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan yang nyata. 4. Konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami masalah emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun anak yang berbakat, berpotensi, dan lainnya. 5. Konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa-siswa yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup parah dan siswa yang menderita gangguan emosional. 6. Konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasannya. Prinsip tersebut menegaskan bahwa penegakan dan penumbuhan perkembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanyalah mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang tahu dan mau kerja, memiliki program nyata dan dapat dilaksanakan, sadar akan potensinya, dan mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lain, memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap variasinya di sekolah, dan mampu bekerja sama serta membimbing hubungan harmonis dinamis kepada kepala sekolah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.